Salam Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Endrat Sutopo, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Deskripsi tugas, refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran hingga saat ini. Ada dua pembahasan. Yang pertama, membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menjelaskan juga bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Saya mulai dari pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita maknai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam kelas yang heterogen, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa. Sebaliknya, guru akan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik unik setiap siswa. Elemen yang dibedakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ada tiga. Pertama, elemen konten. Materi pembelajaran dapat disesuaikan tingkat kesulitannya, kedalamannya, atau kompleksitasnya. Kedua, elemen proses. Cara siswa belajar dapat bervariasi, misalnya melalui pembelajaran kooperatif, proyek, atau penemuan. Dan yang ketiga, elemen produk. Hasil akhir pembelajaran dapat berbeda-beda, tergantung pada minat dan kemampuan siswa. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sekedar teori, melainkan praktik yang dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran dan tingkatan kelas. Berikut langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, kenali siswa. Lakukan pemetaan terhadap siswa, meliputi kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, atau angket. Yang kedua, bedakan konten, proses, dan produk. Ini adalah tiga elemen penting dalam pembelajaran. Lakukan variasi terhadap konten, proses, dan produk yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan belajar yang mendukung. Di sini, ciptakan suasana kelas yang fleksibel, di mana siswa dapat bergerak bebas dan memilih tempat belajar yang nyaman. Dan terakhir, menilai secara berkelanjutan. Lakukan penilaian secara terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa. Gunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, tertulis, proyek, presentasi, atau portofolio. Sekarang, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pertama, dengan memperhatikan kesiapan belajar, guru akan mengidentifikasi sejauh mana pemahaman murid terhadap materi. Murid yang sudah menguasai materi
dapat diberikan tantangan lebih, sedangkan murid yang masih kesulitan akan diberi dukungan ekstra. Sementara itu, dengan memperhatikan minat, guru akan mempertimbangkan minat dan bakat setiap murid. Materi pembelajaran akan disajikan dengan cara yang menarik minat mereka. Kemudian, dengan memperhatikan profil belajar, guru akan memperhatikan gaya belajar masing-masing murid, misalnya visual, auditori, atau kinestetik. Materi disajikan dengan beragam cara untuk mengakomodasi semua gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih optimal karena pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi semua murid. Kemudian, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Saya mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya mengenali dan mengembangkan potensi serta bakat individu. Konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tumuri hendayani. Ini mencerminkan pentingnya guru sebagai fasilitator yang mampu membimbing setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Sementara pembelajaran berdiferensiasi menghargai bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat yang berbeda-beda. Kaitan yang lain, pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep merdeka belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sangat sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Ini tentu sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga kaitan dalam nilai-nilai guru penggerak. Salah satu nilai seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Guru penggerak yang berpihak pada murid akan selalu menempatkan kepentingan siswa di atas segalanya. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa secara individual. Sementara itu, bagaimana kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kebutuhan dan minat siswa. Dengan demikian, siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara konkret untuk mewujudkan nilai-nilai guru penggerak serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, relevan, dan berpusat pada siswa. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa.